Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan ibadah puasa dengan baik di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada keharibat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan yang memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam dengan penuh akhlak mulia. Beliau membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam agama yang penuh kasih sayang. Islam sebagai agama yang bisa diterima oleh kalangan rendah, bawah, dan tinggi. Teman-teman semuanya, pada tema kali ini Bapak ingin menyampaikan suatu kisah teladan yang kita bisa ambil kisah tersebut sebagai kehidupan kita sehari-hari, yaitu kisah menjaga sholat 5 waktu. Suatu ketika dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang mengadakan majlis atau sedang ngaji bersama para sahabat, Nabi Muhammad dan para sahabatnya membahas tentang ilmu-ilmu agama. Lalu ketika itu datang seorang pemuda dengan intonasi merintih-rintih menyampaikan keadaan yang terjadi di rumahnya. Lalu pemuda itu berkata, wahai Rasulullah, sambil menangis pemuda itu. Lalu Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, apa yang terjadi sehingga kamu datang kepada Rasulullah SAW? Wahai sahabat Nabi, ayahku wafat hari ini dan aku tidak memiliki kain kafan, dan tidak ada orang pun yang mau memandikan ayahku. Maka tolonglah aku, apa yang harus aku lakukan? Sambil menangis merintih. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk melihat keadaan ayahnya. Lalu Umar dan Abu Bakar bergegas mendatangi rumah pemuda itu yang di dalamnya ada seorang ayah yang sudah wafat, yang tidak memiliki kain kafan, dan gak ada orang pun yang mau menyolatinya. Lalu setelah tibanya sampai di sana, Abu Bakar dan Umar membuka jenazah yang ditutupi oleh kain. Lalu Abu Bakar dan Umar kaget melihatnya. Ayah pemuda tersebut berubah bentuk menjadi seperti babi hutan yang hitam.
Lantas Umar dan Abu Bakar As-Siddiq kembali ke majelis menyampaikan keadaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya sampai di sana, lalu Umar dan Abu Bakar menceritakan keadaan seorang ayah tersebut. Wahai Rasulullah, ketika kami melihat dan membuka kain yang ditutupi oleh anak seorang ayah ini yang meninggal, kami terkejut. Bentuknya berubah menjadi babi hutan yang sangat hitam. Lalu Rasulullah SAW mendatangi jenazah tersebut. Ketika Rasulullah membuka kainnya, dan benar keadaan dan bentuk rupa ayah tersebut berubah menjadi babi yang sangat hitam. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rabbi Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah, lantas ayah dari anak ini wujudnya berubah semula, berubah menjadi manusia. Lalu segera dimandikan dan disalatkan. Lantas ketika sampai atau ingin dimasukkan ke liang kubur, ayah tersebut berubah lagi, wujudnya menjadi babi hutan yang sangat hitam. Serentak semua yang menghantarkan jenazah ke makaman kaget. Masya Allah, subhanallah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, wahai anak muda, apa yang membuat ayahmu seperti ini sehingga bentuknya berubah menjadi babi hutan yang sangat hitam?" Lalu pemuda itu menjawab sambil menangis, "Ya Rasulullah, sungguh semasa hidupnya ayahku gak pernah sholat. Ayahku gak mau melaksanakan sholat. Ayahku melupakan sholat 5 waktu." Lalu Rasulullah SAW memberikan ibrah, memberikan pelajaran kepada para sahabat dan masyarakat atau kaum yang menghantarkan jenazah tersebut. Beginilah azab Allah terhadap orang yang lalai kepada salat. Beginilah azab Allah kepada orang yang gak mau melaksanakan salat. Beginilah azab Allah terhadap orang yang tidak mau untuk beribadah, terutama salat 5 waktu. Allah akan ubah bentuknya nanti di padang mahsyar. Allah akan kumpulkan orang-orang yang gak mau melaksanakan salat atau lalai dalam salatnya dalam bentuk babi hutan yang sangat hitam. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah ayah dari anak muda ini." Lalu ayah ini dimasukkan ke dalam liang kubur. Kisah yang lain datang dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai suamiku, apa yang membuatmu berdiri begitu lama sampai kakimu bengkak tidak terasa, sedangkan kamu, ya Rasulullah, adalah seseorang yang Allah sudah ampunkan, seseorang yang Allah sudah jamin kau bakal masuk surga, seseorang yang Allah sudah kasih kau rahmat yang begitu luas." Lalu Nabi Muhammad SAW
tersenyum kepada Aisyah, "Wahai istriku, aku hanya ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari kisah ini kita bisa ambil ibrah, pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW seseorang yang Allah sudah jamin masuk ke dalam surga. Allah sudah jamin terhindar dari dosa, masih melaksanakan salat yang begitu sangat luar biasa. Karena di hati Nabi, aku hanyalah manusia biasa, aku hanyalah hamba Allah yang selalu ingin bersyukur atau beribadah. Lalu pelajaran yang kita ambil adalah Nabi Muhammad yang Allah sudah jamin masuk surga, lantas kita manusia yang Allah nggak jamin masuk surga, dan kita bakalan pasti masuk ke dalam neraka, malas melaksanakan sholat. Pantaskah kita, seorang yang nggak dijamin sama Allah, nggak mau melaksanakan sholat, menjauhkan sholat, melupakan sholat, buru-buru dalam sholat? Maka di bulan Ramadan ini, mari kita perbaiki ibadah kita supaya menggapai poin dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka kita mulailah, kita paksa untuk beribadah maksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Beribadah, menjaga salat 5 waktunya, salat qabliyah, ba'diyah, salat tarawih, salat witir, dan khususnya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diperintah sama Allah, ibadah-ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari godaan-godaan syaitan, karena inna syaitana lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Maka jangan kita ikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Sekian dari Bapak, semoga kita bisa melaksanakan dan menjaga salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.